Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah berani melangkah iman bukan zona nyaman. Kita sering berpikir kalau iman itu soal merasa nyaman, aman, dan tentram. Tapi Alkitab justru menunjukkan sebaliknya. Iman yang sejati seringkali membawa kita keluar dari zona nyaman. Mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba perhatikan baik-baik. Abraham dipanggil, lalu ia berangkat. Dia tidak diberi peta digital atau Google Maps oleh Tuhan. Tidak ada jaminan tertulis tentang seperti apa negeri itu, di mana lokasinya, atau berapa lama perjalanannya. Yang ia miliki hanyalah janji dari Tuhan. Tapi karena imannya, ia taat dan melangkah. Iman sejati itu selalu menuntut sebuah langkah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Yakobus. Iman itu bukan sekadar percaya di dalam hati atau sekadar mengucapkannya dengan mulut. Iman itu adalah sebuah tindakan nyata yang didasari oleh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saya suka ilustrasi ini. Iman itu seperti belajar naik sepeda. Kalau kita hanya berdiri di samping sepeda, memegang setangnya, lalu terus berpikir, kira-kira bisa nggak ya? Nanti kalau jatuh gimana? Keseimbangannya gimana ya? Kita tidak akan pernah bisa maju. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Satu-satunya cara untuk belajar dan bergerak maju adalah dengan menaikinya dan mulai mengayuh pedal pertama. Mungkin awalnya goyang, mungkin akan jatuh beberapa kali. Tapi justru dalam proses mengayuh itulah kita belajar tentang keseimbangan dan kita mulai bergerak maju. Iman juga begitu, kita harus berani mengambil langkah pertama itu. Lihatlah teladan Abraham. Ur Kasdim, tempat asalnya, adalah sebuah kota yang makmur dan beradab pada zamannya. Dia punya segalanya di sana. Keluarga, harta, status sosial, itu adalah zona nyamannya. Tapi Tuhan memanggilnya keluar dari semua itu, menuju sesuatu yang sama sekali tidak pasti. Abraham meninggalkan semua yang ia kenal dan cintai demi sebuah janji yang belum ia lihat wujudnya. Mengapa ia mau melakukannya? Karena imannya bukan pada janji itu semata, tapi pada pribadi yang berjanji. Ia kenal siapa Tuhannya. Ia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang setia dan sanggup menepati janjinya. Seorang teolog terkenal dari Denmark, Søren Kierkegaard, pernah menyebut iman sebagai sebuah leap of faith atau lompatan iman. Ini bukan lompatan yang membabi buta, tapi sebuah lompatan kepercayaan yang sadar. Kita melompat bukan karena logika kita sudah bisa menjangkau semuanya, tapi karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang menyuruh kita melompat. Kita percaya bahwa tangannya siap menangkap kita. Kita memindahkan kepercayaan kita dari kekuatan dan logika diri sendiri kepada kekuatan dan hikmat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Saat kita menyongsong tahun yang baru, mungkin tahun 2026 atau bahkan sisa tahun ini, langkah iman apa yang Tuhan minta untuk kamu ambil? Apakah Tuhan sedang memanggilmu untuk melayani di bidang yang baru? Mungkin di pelayanan anak, atau musik, atau diakonia. Ataukah Tuhan sedang mengetuk hatimu untuk melepaskan pengampunan kepada seseorang yang sudah lama menyakitimu? Mungkin juga Tuhan hanya meminta sebuah ketaatan sederhana, seperti lebih disiplin dalam saat teduh, atau lebih jujur dalam pekerjaan. Langkah iman itu tidak selalu harus sesuatu yang besar dan spektakuler. Kadang, itu adalah langkah ketaatan kecil sehari-hari. Ingatlah ini, saudara, iman tidak akan pernah bertumbuh di tempat yang aman dan nyaman. Iman kita justru ditempa dan bertumbuh subur di tempat di mana kita belajar untuk taat, sekalipun itu terasa sulit dan tidak nyaman. Jika kita mau iman kita naik ke level berikutnya, atau apa yang kita sebut next level faith, itu menuntut keberanian untuk melangkah. Bukan menunggu sampai semuanya jelas, aman, dan terjamin, tapi melangkah sekarang, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memimpin jalan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berani melangkah dalam iman seperti Abraham. Ampuni kami jika kami seringkali terlalu nyaman dan takut untuk keluar dari zona nyaman kami. Beri kami keberanian untuk taat pada panggilan-Mu, sekecil atau sebesar apapun itu.
Kami percaya Engkau menyertai setiap langkah kami. Terimalah doa syukur dan permohonan kami ini. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.